Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu bab 2 tentang Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama dimulai dari saya yaitu Dini Firanda Putri dengan akhiran NPM 358, lalu ada Frial Izas Aisy dengan akhiran NPM 346, Elsa Sahita akhiran NPM 355, Balkis Salvalia Yartama Putri akhiran NPM 359, Wahyu Nur Faida akhiran NPM 375, Adrian Malvin Kusuma akhiran NPM 389, ada Silvi Putri Nabila akhiran NPM 401, Niza Ajila Okta akhiran NPM 413, dan juga Anissa Indrawati dengan akhiran NPM 416. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungannya. Nah, struktur sistem perusahaan itu diklasifikasikan sebagai sistem yang terbuka karena keberlangsungannya itu sangat bergantung kepada pihak eksternal. Jadi, dengan adanya struktur ini, itu kita bisa melihat bahwa perusahaan itu merupakan sebuah sistem yang hidup. Dan tanpa adanya aliran informasi yang baik dari sistem kontrolnya, itu proses fisik di lapangan tidak akan bisa mencapai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk struktur sistem perusahaan sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu ada aliran fisik. Proses dari aliran fisik sendiri itu dimulai dari input resource, yaitu seperti adanya bahan baku, mesin, dan juga tenaga kerja. Terus yang diambil dari lingkungannya, kemudian itu masuk ke transformation process, yaitu untuk mengolah bahan baku tersebut, dan akhirnya keluar sebagai output resource yang berupa produk ataupun jasa. Dan yang kedua ada aliran virtual. Aliran ini tuh berguna untuk mengolah data yang terkumpul dari adanya proses fisik yang tadi untuk menjadi informasinya berharga. Dan tujuan adanya aliran virtual ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aliran fisik yang telah terjadi di lapangan itu sudah berjalan dengan benar dan juga efisien. Yang ketiga ada mekanisme kontrol, yaitu manajemen akan melihat informasi dari aliran virtual itu tadi, lalu membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan jika hasilnya itu tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, maka manajemen itu harus mengambil keputusan untuk memperbaiki operasional mereka. Dan yang terakhir ada interaksi lingkungan, yang mana perusahaan itu merupakan sebuah sistem terbuka dan harus melakukan pertukaran informasi dan sumber daya secara dua arah. Dan ada 8 elemen eksternal. Yang pertama itu ada kayak pelanggan, pemasok, pemerintah, hingga pesaing. Dengan adanya hubungan dengan pihak eksternal itu akan menimbulkan hubungan timbal balik yang nantinya itu membuat perusahaan tetap relevan dan juga mampu bertahan di pasar. Setelah tadi kita memahami dari sistem internalnya, kita tuh harus melihat atau mengetahui siapa aja pihak luar yang berinteraksi dengan perusahaan. Dan terdapat 8 elemen kunci dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama itu ada pemasok, yaitu dia itu menyediakan segala kebutuhan mulai dari produksi, terus ada bahan baku, hingga tenaga kerja. Yang kedua itu ada pelanggan, yaitu pihak yang membeli dan juga menggunakan produk atau jasa yang telah kita hasilkan tadi. Terus ada serikat pekerja, yaitu organisasi yang mewakili hak-hak para pekerja di dalam perusahaan. Selanjutnya ada komunitas keuangan, yaitu seperti bank yang memberikan dukungan modal dan juga sumber daya keuangan bagi perusahaan. Terus ada pemegang saham atau pemilik, yaitu orang-orang yang menginvestasikan uangnya dan juga secara sah memiliki perusahaan tersebut. Terus ada pesaing itu organisasi lain yang menawarkan produk serupa seperti yang kita keluarkan produk kita dan juga bersaing di pasar yang sama dengan kita. Terus ada pemerintah, yaitu pihak yang memberikan batasan melalui hukum dan juga peraturan, namun juga memberikan bantuan ataupun dana kepada perusahaan. Dan yang terakhir itu ada komunitas global, yaitu mencakup wilayah geografis tempat kita beroperasi dan termasuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Nabila dengan NPM Mahin 401. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengelola arus sumber daya fisik manajemen rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain adalah alur pergerakan barang dari pemasok ke perusahaan dan kemudian ke pelanggan. Nah, agar proses ini tuh berjalan cepat, tepat, dan efisien, dibutuhkan manajemen rantai pasok atau supply chain management.
Kegiatan dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management itu meliputi yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, menjadwalkan produksi. Yang ketiga, mengatur transportasi. Yang keempat, memesan bahan ke supplier. Yang kelima, menerima dan mengelola persediaan. Yang keenam, melakukan produksi. Yang ketujuh, mengirim barang ke pelanggan. Dan yang kedelapan, melacak pergerakan barang. Nah, semuanya itu mengatur seluruh proses dari awal sampai barang diterima ke pelanggan. Berikutnya, peran sistem elektronik dalam manajemen rantai pasok. Saat ini, semua proses itu bisa dipantau secara digital. Teknologi yang digunakan seperti barcode, sistem komputer, dan sistem pelacakan pengiriman. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama kita bisa tahu posisi barang secara real time. Yang kedua, mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian hubungan manajemen rantai pasok dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Eh, Manajemen rantai pasok adalah bagian dari sistem besar yang disebut sistem perancangan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP membantu perusahaan untuk mengelola keuangan, mengelola produksi, mengelola persediaan, dan mengelola distribusi. Jika semua perusahaan dalam satu rantai pasok menggunakan sistem ERP yang sama, maka pertukaran data akan lebih cepat dan informasi menjadi lebih akurat serta proses lebih terintegrasi. Namun, biaya ERP itu cukup mahal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif. Nah, apa sih keunggulan kompetitif itu? Jadi, keunggulan kompetitif merupakan kondisi ketika suatu perusahaan ingin lebih unggul dari pesaingnya di pasar dalam menarik atau melayani pelanggan. Nah, keunggulan kompetitif ini bisa dicapai perusahaan dengan yang pertama, menyediakan produk dan layanan dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya di pasar. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Jadi, meskipun harganya itu lebih murah, tapi perusahaan itu juga harus menyediakan barang atau produk yang berkualitas. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi. Jadi perusahaan itu bisa memanfaatkan sistem informasi untuk memakai data dan informasinya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, penggunaan sistem informasi di sini itu juga bisa membantu untuk mengontrol biaya. Jadi perusahaan itu bisa menjual produk dengan harga yang murah. Dan di sistem informasi ini juga bisa membantu perusahaan untuk mencari apa sih yang sedang tren sekarang di kalangan pasar seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rantai nilai. Perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang saling berkontribusi untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang pertama ada aktivitas utama. Aktivitas utama di sini seperti kegiatan menerima bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi produksi, pengiriman barang ke pelanggan, operasi pemasaran, dan servis ke pelanggan. Nah, servis ini yang dimaksud seperti kayak misalnya memberikan kartu garansi ke pelanggan. Yang kedua, ada aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung seperti infrastruktur perusahaan yang baik, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkat keunggulan kompetitif. Nah, tingkat keunggulan kompetitif ada 3 keunggulan, yaitu yang pertama ada keunggulan strategis. Nah, pada keunggulan strategis ini berfokus untuk mengubah arah dan strategi jangka panjang perusahaan. Di sini, sistem informasi digunakan untuk mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Misalnya, perusahaan memutuskan untuk membuat aplikasi atau website
Jadi pelanggan itu bisa memesan produknya langsung lewat aplikasi tersebut tanpa datang ke toko. Nah, yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu cara perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut dengan baik. Nah, dalam keunggulan taktis, sistem informasi ini digunakan untuk membantu menarik dan mempertahankan pelanggan. Misalnya, memberi diskon. Nah, misalnya perusahaan memberikan diskon sebesar 20% untuk pembelian 200.000. Nah, semisal total belanja pelanggan 190.000. Nah, di sini sistem otomatis menyarankan pelanggan untuk menambah belanjaannya sebesar 10.000 agar dapat mendapatkan diskon. Nah, dengan adanya diskon ini, perusahaan itu dengan adanya diskon ini, pelanggan itu merasa senang karena belanjaannya terpotong 20%. Yang ketiga ada keunggulan operasional. Nah, keunggulan operasional ini fokus perusahaan itu bagaimana cara agar transaksi harian berjalan dengan baik. Nah, di sini sistem digunakan untuk mempercepat pekerjaan dan mengurangi kesalahan. Misalnya, perusahaan memakai sistem kasir yang otomatis mengurangi stok setiap ada yang beli. Jadi nggak perlu ngitung manual stok yang ada, dan sistem bakal mengasih peringatan kalau persediaan di gudang mau habis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dari pesaing global. Nah, jadi perusahaan multinasional atau MNC beroperasi di banyak negara dengan kondisi pasar, budaya, dan juga regulasi yang berbeda-beda. Karena itu, tingkat kompleksitasnya itu jauh lebih tinggi yang dibandingkan dengan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara. Nah, persaingan yang dihadapi juga tidak lagi bersifat lokal, tetapi global. Nah, artinya ini pesaing bukan hanya perusahaan lain, tetapi juga dengan tenaga kerja di negara lain yang memiliki biaya lebih rendah. Inilah mengapa banyak perusahaan itu melakukan outsourcing untuk menekan biaya operasional. Namun, meskipun outsourcing dapat meningkatkan efisiensi, ada risiko yang harus diperhatikan, terutama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan juga IPR. Jika perlindungan hukum di suatu negara itu lemah, maka perusahaan itu bisa mengalami kebocoran data atau juga penyalahgunaan teknologi. Jadi di sini terlihat bahwa efisiensi biaya harus diimbangi dengan strategi pengolahan risiko. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan khusus akan pemrosesan informasi. Karena beroperasi secara global, jadi MNC ini menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Oleh karena itu, MNC itu membutuhkan informasi yang kuat untuk mengumpulkan dan juga mengolah informasi agar pengambilan keputusan itu tepat dan juga efektif. Lalu ada kebutuhan koordinasi dalam MNC. Jadi MNC itu harus mampu mengkoordinasi operasi yang tersebar di berbagai negara. Nah, tantangannya itu lebih kompleks karena adanya perbedaan budaya, praktik bisnis, serta sumber daya yang tersebar. Meskipun teknologi akan berkembang, koordinasi global itu tetap menjadi tantangan utama. Selanjutnya ada keunggulan koordinasi. Jadi pemrosesan informasi dan koordinasi itu berjalan baik. Jadi MNC ini akan lebih fleksibel, efisien, mampu mentransfer dan pengetahuan antar unit, merespon perubahan global dengan cepat, serta meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tantangan dalam pengembangan sistem informasi global atau GIS. Apa sih sistem informasi global itu? Nah, sistem informasi global ini merupakan sistem informasi yang beroperasi di berbagai negara dan menghubungkan berbagai bagian organisasi secara internasional. Beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS yaitu yang pertama ada kendala yang ditetapkan secara politik, di mana pembatasan yang diberikan pemerintah seperti keterbatasan akses komunikasi yang dapat menghambat anak perusahaan itu
terintegrasi ke jaringan perusahaan induk. Sehingga hambatan ini tuh menyebabkan koordinasi, pertukaran data, dan pengendalian operasionalnya tuh menjadi kurang efektif, yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Lalu kendala yang kedua itu ada hambatan budaya komunikasi, di mana perbedaan budaya menuntut sistem teknologi yang fleksibel yang dapat dipahami secara global, sehingga dapat menggunakan ikon dan grafik daripada teks yang fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan pandangan pengguna global terhadap teknologi. Adapun hambatan karena aturan pemerintah dan kebijakan negara. Yang pertama itu ada pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, di mana pemerintah ini bisa membatasi pembelian atau impor perangkat keras agar menggunakan produk lokal. Di mana hal ini tuh dapat berdampak pada teknologi antar negara yang akan sulit terhubung. Lalu yang kedua itu ada pembatasan pemrosesan data. Kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang mengharuskan data diproses dalam negara, tidak boleh dikirim ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan ini tuh akan berdampak pada perusahaan global yang tidak bebas dalam mengelola data. Lalu yang ketiga itu ada pembatasan komunikasi data, di mana pada aturan aliran data lintas negara untuk melindungi privasi negara, di mana hal ini akan berdampak pada komunikasi data internasional jadi terbatas. Lalu ada kendala yang ketiga itu ada kendala masalah teknologi, di mana perusahaan multinasional menghadapi masalah teknologi di negara yang beroperasi seperti peredaran perangkat lunak ilegal, jaringan telekomunikasi yang lambat, serta listrik yang tidak stabil. Nah, pada kondisi ini dapat menghambat operasional perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan sebagian vendor perangkat lunak menolak berbisnis di negara tersebut. Lalu kendala yang keempat itu ada kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan, di mana hambatan terjadi karena manajer cabang yang khawatir kehilangan otonomi, mengalami penurunan profit, dan adanya pengawasan yang semakin ketat dari kantor pusat. Selain itu, terdapat sistem informasi yang menyalurkan data operasional langsung ke perusahaan induk yang menimbulkan ketakutan bagi manajer tingkat menengah karena mereka merasa perannya dapat tergantikan atau dikurangi. Selanjutnya kita membahas the changing nature of knowledge management. Di sini sistem informasi warisan atau legacy information system, pihak yang mengelola dan mengendalikan informasi dalam perusahaan modern harus memahami keterbatasan teknologi masa lalu, sistem informasi terdahulu, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak kompatibel atau hanya sebagian kompatibel dengan teknologi informasi saat ini disebut sistem warisan atau legacy system. Sebagian besar data warisan dapat dikonversi dan dimanfaatkan oleh teknologi baru. Teks dan angka yang sering membentuk file warisan dapat diimpor ke dalam basis data modern. Proses perangkat data mungkin memerlukan pembaruan nilai lama dengan nilai baru. Untuk yang kedua itu ada manajemen gambar atau image management, di mana foto digital dari dokumen cetak dapat disimpan sebagai file komputer yang dapat diakses oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Perangkat lunak khusus tersedia untuk menerjemahkan gambar, data, teks, dan numerik ke dalam file pengolahan kata. Tingkat akurasi terjemahannya perangkat lunak ini bergantung pada beberapa faktor, tetapi umumnya berada di antara 80 hingga 95%. Terdapat beberapa format umum dalam penyimpanan gambar seperti GIF atau Graphic Interchange format, terus ada JPG, Joint Photographic Export Group, terus ada TIFF, Tense Image File Format, terus ada WMF, Windows Meta File Format, terus ada BMP. Strategi untuk sumber daya informasi, sinergi strategis transformasi informasi menjadi keunggulan komparatif. Evolusi teknologi telah mengubah unit layanan informasi dari sekedar fungsi teknis pendukung menjadi area bisnis utama. Perubahan ini dilandai dengan nilainya peran CEO ke dalam jajaran eksklusif senior, di mana fokus mereka kini melampaui batas teknik demi memahami proses bisnis, membangun kemitraan antar lini, dan menciptakan efisiensi operasional
Dalam struktur organisasi modern, keberhasilan perusahaan sangat berpengaruh pada penyerahan. Visi global yang diterapkan oleh komite eksklusif harus diterjemahkan ke dalam rencana spesifik di setiap departemen. Melalui kolaborasi yang erat, bukan bekerja secara toleransi, konsep SPRIT yaitu pengembangan rencana strategis TI dan perusahaan secara bersama dan saling mempengaruhi. Dalam metode ini, strategis bisnis memberikan arah bagi keputusan sistem di masa depan, sementara kapabilitas TI di sisi lain membentuk peluang baru dan menciptakan keunggulan kooperatif yang unik bagi perusahaan. Pada akhirnya, kekuatan teknologi informasi tidak hanya mengoptimalkan internal perusahaan, tetapi juga menjadi motor penggerak globalisasi yang mendobrak batasan tradisional, kemungkinan mobilitas sosial dan ekonomi melalui keahlian teknis di panggung dunia. Lalu materi yang selanjutnya yaitu adalah inti dari rencana strategis untuk sumber daya informasi. Nah, setiap rencana strategis itu setidaknya memiliki dua topik utama. Nah, topik yang pertama yaitu tentang tujuan. Nah, apa sih yang ingin dicapai oleh setiap kategori sistem? Itu seperti TPS, MIS, DSS, dan virtual office dalam suatu periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu adalah sumber daya yang diperlukan. Nah, itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yaitu meliputi yang pertama adalah sumber daya manusia atau human resource, yaitu kayak staf ahli dan pengguna. Lalu yang kedua yaitu ada perangkat keras atau hardware, yaitu seperti komputer, server, dan juga jaringan. Lalu yang selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Nah, ini tuh seperti aplikasi dan sistem operasi. Lalu yang terakhir yaitu informasi dan data. Nah, ini tuh seperti basis data dan aset informasi. Lalu di sini ada contoh isi dari rencana strategis. Nah, terdapat struktur laporan SPIR itu yang terdiri dari yang pertama adalah pernyataan misi TI, yaitu menyediakan layanan informasi berkualitas tinggi untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Nah, tujuan teknologi informasi sendiri itu ada yang pertama yaitu membangun keunggulan kompetitif melalui TI. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan karyawan dan mitra bisnis kita. Lalu yang ketiga yaitu tetap mengikuti perkembangan teknologi yang baru, jadi kita tidak ketinggalan gitu istilahnya. Lalu yang keempat yaitu menjaga stabilitas dan keandalan operasional, itu seperti manusia, data, fasilitas, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan, jadi tidak stuck di situ terus, harus ada pelatihan lagi agar kemampuannya juga ditingkatkan. Lalu ada juga ruang lingkup layanan TI, yaitu terbagi menjadi layanan administratif, layanan teknik itu seperti instalasi, server, dan perencanaan kontingensi, dan layanan teknologi itu seperti helpdesk dan keamanan antivirus.